Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan pasar modal syariah di Asia. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kita perkenalan diri dulu ya. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 9 anggota yang terdiri dari saya sendiri, Wahyu Ariga, kemudian ada Rismaini, Siti Asrianti, Syamira Balkis, T. Sultani Raja Cut, Wahyudi Asal, Ramadhani, Ikhwan Aulia, dan Nazrul Fatah. Topik yang akan kita bahas di video kali ini yang pertama, apa sih pengertian pasar modal syariah? Kemudian, apa saja ya produk investasi dalam pasar modal syariah? Yang ketiga, bagaimana perkembangan pasar modal syariah di Asia? Yang keempat, bagaimana upaya mengembangkan pasar modal syariah berdasarkan gambaran perkembangan di Asia? Nah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama ya. Secara umum, konsep pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak jauh berbeda, meskipun dalam konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindarkan berbagai praktik spekulasi. Nah, yang kedua, apa saja sih produk investasi dalam pasar modal syariah? Yang pertama itu ada saham, teman-teman. Saham di sini dalam pasar modal syariah sama dengan saham dalam pasar modal konvensional. Hanya saja bedanya saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Dalam perkembangannya telah banyak negara-negara yang telah menentukan batasan suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Misalnya Malaysia, Amerika Serikat melalui Dow Jones Islamic Index. Sementara itu, beberapa institusi keuangan dunia telah membuat pula batasan-batasan untuk kategori saham syariah antara lain seperti Citi Asset Management Group, Wellington Management Company, Islamic.com, dan sebagainya. Kedua, ada obligasi syariah. Obligasi syariah itu merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain mudharabah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Nah, yang ketiga ada reksadana syariah atau Islamic Fund. Instrumen ketiga yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah ialah reksadana syariah, yang dimana reksadana syariah ini merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan antara saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksadana syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi yang syariah yang dinilai menguntungkan. Reksadana syariah itu sendiri merupakan reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau disebut dengan syahib al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil syahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil syahib al-mal dengan pengguna investasi. Nah, jadi udah tahu ya teman-teman gimana pengertian dari produk-produk di pasar modal syariah. Sekarang, bagaimana sih perkembangan pasar modal syariah di Asia? Kita akan mulai dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Sejak diluncurkannya reksadana syariah pertama kali, yaitu reksadana Dana Reksa Syariah 25 Juni 1997, instrumen perkembangan syariah terus mengalami perkembangan, meskipun perlahan namun pasti. Terutama pada era tahun 2002 sampai dengan pertengahan tahun 2004, instrumen syariah baik reksadana maupun obligasi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tingkat hasil potensi pengembalian yang diperoleh khususnya pada industri reksadana syariah cukup tinggi dibandingkan reksadana konvensional, yaitu reksadana syariah rata-rata memberikan pengembalian 13%, sementara reksadana konvensional hanya memberikan pengembalian 12%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karim Business Consulting pada tahun 2003, mayoritas saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta atau BEJ terdiri dari 333 saham emiten yang tercatat. Di antaranya, 236 saham sesuai dengan prinsip syariah dan layak untuk ditransaksikan dalam pasar modal syariah. Kesesuaian dalam prinsip tersebut didasarkan kepada produk yang dihasilkan emiten dan transaksi sahamnya di BEJ.
sedangkan sisanya 59 saham tergolong haram atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham perbankan, minuman keras, dan rokok. Sisanya 34 saham tergolong syubhat, seperti saham industri perhotelan dan 4 saham mudarat. Selanjutnya, perkembangan pasar modal syariah di Malaysia. Reksadana syariah pertama berdiri pada tahun 1993. Malaysia telah mempunyai 36 reksadana syariah dari 174 total reksadana yang ada di Malaysia. Pada pasar modal Malaysia, saham yang sesuai dengan prinsip syariah sampai dengan tahun 2003 telah tercatat sebanyak 684 saham syariah perusahaan yang terdiri dari 397 saham pada papan utama, 277 saham pada papan kedua, dan 10 saham pada papan mesdak. Jumlah total saham tersebut mencapai 79% dari total saham yang tercatat atau sekitar 60% dari total kapitalisasi pasar di Malaysia. Adapun indeks syariah diluncurkan pertama kali oleh Kuala Lumpur Stock Exchange pada tahun 1999. Indeks syariah dimaksud berfungsi untuk melihat kinerja saham-saham syariah yang tercatat pada papan utama. Sedangkan obligasi syariah di Malaysia dibentuk dan direstrukturisasikan berdasarkan kontrak-kontrak yang bernuansa Islami. Total nilai obligasi syariah di pasar modal Malaysia mencapai 15,5 miliar US dollar atau 439% dari total nilai obligasi yang tercatat di pasar modal Malaysia. Selain itu, terdapat instrumen lain yaitu Islamic Unit Trust. Faktor lain yang ikut memberikan kontribusi perkembangan adalah dikembangkannya Labuan International Financial Exchange (LFX) yang ternyata juga memicu peningkatan kegiatan pasar modal syariah di Malaysia. LFX menyediakan fasilitas pencatatan dan perdagangan instrumen keuangan internasional. LFX mencatat global sukuk pertama di dunia pada bulan Januari 2002 yang nilainya mencapai 150 juta US dollar. Kesuksesan Malaysia dalam menerbitkan instrumen obligasi yang menerapkan prinsip syariah tersebut mendorong beberapa negara Islam lain untuk menerbitkan instrumen serupa seperti The Central Bank of Kuwait yang menerbitkan obligasi syariah untuk mendanai pembelian aset-aset yang dikelola oleh negara selain Gulf Cooperation Council States serta Iran yang menerbitkan instrumen obligasi yang berbasiskan mudharabah. Secara umum dapat disebutkan bahwa instrumen obligasi syariah yang cukup dikenal dan diterima oleh para investor di Malaysia adalah obligasi syariah yang berbasis ijarah. Hal ini dapat diketahui dari tingkat keberhasilan obligasi yang berbasiskan ijarah yang diterbitkan oleh pemerintah Malaysia dan Qatar, Guthrie Berhad maupun organisasi multilateral seperti Islamic Development Bank atau IDB. Selanjutnya kita beralih ke perkembangan pasar modal syariah di Bahrain. Pada tahun 2001, pasar modal syariah di Bahrain mulai mengalami peningkatan yang sangat tajam di mana untuk pertama kalinya Bahrain Monetary Agency atau BMA meluncurkan produk syariah berupa ijarah suku atau obligasi. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2004, BMA kembali meluncurkan Islamic International Bonds yang pertama, yaitu berupa ijarah suku senilai 250 juta US dollar sehingga total nilai obligasi syariah yang diluncurkan oleh Bahrain Monetary Agency menjadi 1,3 miliar US dollar. Hingga saat ini terdapat banyak instrumen pasar modal yang beredar di Bahrain, di antaranya saham dan obligasi. Di samping itu, Bahrain Monetary Agency juga sedang memproses dan mengkaji Islamic Repurchase Agreement atau REPO yang akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bahrain Stock Exchange. REPO tersebut juga dapat diperdagangkan di luar bursa antara bank-bank partisipan. REPO sendiri merupakan transaksi jual beli bersyarat, teman-teman, yaitu perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat berharga atau efek yang dijual tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. REPO yang boleh diperjualbelikan di pasar modal syariah adalah REPO yang akadnya sudah sesuai dengan ketentuan syarat jual beli dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya, bagaimana upaya mengembangkan pasar modal syariah berdasarkan gambaran perkembangan di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain yang telah kita sebutkan.
Perkembangan pasar modal syariah di Asia tidak lepas dari peran-peran otoritas keagamaan suatu negara, khususnya negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim yang telah menegaskan kembali bahwa riba itu haram dan dilarang dalam syariat Islam. Misalnya, Otoritas Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang juga telah mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Fatwa-fatwa tersebut berdasarkan prinsip syariah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemajuan perkembangan investasi syariah di negara-negara Asia tidaklah sama. Misalnya, antara Indonesia dengan Malaysia, kita harus menyadari bahwa jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, maka perkembangan di Indonesia terlihat sangat jauh tertinggal dalam mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar modal. Malaysia pertama kali telah mengembangkan kegiatan pasar modal syariahnya sejak awal tahun 1990, teman-teman. Dan sejak saat itu, terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan pasar modal di Indonesia ada 3, yaitu pertama, perkembangan macam instrumen pasar modal sesuai dengan syariah yang dikeluarkan oleh fatwa DSN MUI. Kedua, perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pasar modal syariah. Dan ketiga, perkembangan kelembagaan yang memantau macam dan transaksi pasar modal syariah, termasuk Bapepam Syariah, Lembaga Pemeringkat Efek Syariah, dan Dewan Pengawas Islamic Market atau INDEX. Malaysia yang jumlah penduduk muslimnya tidak sebesar penduduk muslim di Indonesia, namun sudah bisa dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di dunia karena telah menerapkan beberapa instrumen keuangan syariah untuk industri pasar modalnya. Lambatnya perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia tersebut dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan mendasar yang menjadi kendala. Hasil studi investasi syariah di pasar modal, Indonesia telah berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan mendasar yang dianggap menjadi kendala dan atau hambatan dalam pengembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Adapun kendala dan atau hambatan dimaksud antaranya adalah 1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah. Yang kedua, ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah. Yang ketiga, minat pemodal atas efek syariah. Dan yang keempat, kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah. Dan yang kelima, pola pengawasan dari sisi syariah oleh lembaga terkait. Dan yang keenam, proses persiapan penerbitan efek syariah. Dan yang ketujuh, kelembagaan atau institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia. Namun kini upaya untuk mengeliminir kendala-kendala tersebut telah mulai dilakukan. Sebagai gambarannya di Indonesia, upaya untuk mengembangkan dan menambah pemahaman mengenai pasar modal syariah, terutama bagi otoritas pasar modal dan institusi terkait lainnya, telah dilakukan melalui studi riset berdasarkan survei dari para pelaku pasar modal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu Bapepam, guna dalam memfasilitasi infrastruktur kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Dari hasil survei tersebut, dalam rangka mendorong dan mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia, perlu dilakukannya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan kerangka peraturan yang lebih jelas dalam rangka penerbitan efek syariah dan kegiatan investasi syariah di pasar modal. Dan yang kedua, membentuk pola kelembagaan hubungan antara Bapepam, SROS, DSN, dan profesi yang efisien dalam fungsi dan peran untuk mengatur, membina, mengawasi terhadap pelaku dalam menjalankan kegiatan investasi syariah di pasar modal. Ketiga, meningkatkan secara intensif program sosialisasi terkait tentang kegiatan pasar modal syariah dan modal yang mencakup antara lain prinsip-prinsip dasar, prinsip mekanisme transaksi, peraturan, dan badan pola pengawasannya. Dengan dilakukannya hal-hal tersebut di atas, maka diharapkan dapat memacu semua pihak, baik pemodal maupun pelaku aktif melakukan kegiatan investasi di pasar modal, sehingga dapat menjadi alternatif solusi untuk mendorong sisi penawaran, supply, melakukan penerbitan efek syariah. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesilapan kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.